Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harokati syahidiyah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Islam diajarkan dengan menggunakan budaya yang ada pada waktu itu. Misalnya menanamkan tauhid melalui pertunjukan wayang kulit. Wayang kulit. Ya, wayang kulit itu ya ada ajaran tauhid. Sangkan paraning dumadi. Itu dulu yang diajarkan. Makanya sebelum mengadakan acara wayang kulit itu orang cari gedebong pisang. Tahu ya gedebong pisang tuh, pohon pisang itu kumpulin dulu. Terus nanti dikasih gagang gitu, ditancup-tancupin tuh. Tancupin. Itu gambarannya apa? Itu bumi, tempat berpijak. Nah, baru buminya, terus nanti ada kelir tuh. Ditancupin kain putih, pinggiran hitam tuh. Ujung ke ujung. Putih kelir. Gitu. Nah, habis kelir, di sini mesti ada lampu yang nyorot gitu. Cahaya. Baru setelah itu nanti ada wayangnya dulu dijejer-jejer. Gitu. Ada, kalau dia bilang bolo tengen, bolo kiwo, ya kan, kelompok kanan dan kelompok kiri. Yang kanan ini biasanya kelompok tokoh-tokoh yang berpegang pada kebenaran, kebaikan. Nah di sini biasanya kelompok-kelompok yang jahat-jahat, yang kurang baik lah, kanan dan kiri. Nah, nanti di tengah-tengah itu ada gunung ditancap, gambar gunung kayak hutan itu. Nah, ditancapin di situ. Itu aja sudah menggambarkan satu ketauhidan. Ya kan? Pertama tanah, bumi. Ya, manusia itu berasal dari tanah. Yang kerjanya cuma diinjak. Makanya bumi itu walaupun diinjak-injak, dia nggak pernah marah. Gitu ya. Malah yang injek-injek dikasih balasan yang enak, dikasih ubi, dikasih singkong, dikasih apa, beras muncul dari situ. Padahal tiap hari diinjak, injek dikencing, tapi dia kan baik. Nah manusia ya begitu. Nah kemudian kelir, gitu ya. Kelir itu bahasa kinayahnya itu, kalau sanepannya kelir itu, kel itu dicekel, kelir, ngelilir. Dari tumbuh-tumbuhan yang muncul dari tanah ini dimakanlah oleh bapak kita dan ibu kita, dimakan laki-laki perempuan, diproses. Ada yang jadi darah, ada yang jadi darah putih, ada yang dari air kencing, ada dari kotoran, ada yang jadi sperma laki-laki, ada yang jadi indung telur gitu. Atas rahmat dan kasih sayang Tuhan, ada daya tarik-menarik antara laki-laki dan perempuan. Nah, tanpa disadari cekel-cekelan. Lah kok ada sesuatu yang dicekel, ngelilir gitu ya. Tahu ngelilir ya? Bangun. Jadi dicekel itu dipegang. Kok ini dipegang-pegang kok? Bangun gitu. Nah, gara-gara yang dicekel ngelilir gitu ya. Bar nyekel itu kelir kok. Iki kok ya rasanya nut-nutan gitu ya. Nggak tahu kegesek-gesek kok enak gitu ya kan. Nah dengan adanya kelir itulah
awalnya jadi ada wayang baru. Namanya wayang, namanya itu wah-wahaning tiang. Tiang itu manusia. Orang itu bahasa Jawanya tiang, bukan tiang ini bukan. Oh, tiang ini soko. Jadi kalau melihat gambaran hidup manusia itu cukuplah kamu lihat pertunjukan wayang. Itu loh manusia kayak gitu asalnya. Ingatlah, kamu dari tanah, dari tetes yang hina. Gara-gara ada yang dipegang bangun itulah jadi kamu. Jadi wayang itu. Setelah ada kelir baru ada wayang. Banyak. Nah, kehidupan karena banyak. Akhirnya orang kelompok-kelompok manusia itu. Ada yang baik, ada yang tidak baik gitu. Ada yang benar, ada yang salah gitu ya. Dikelompokkan. Oh, yang baik itu kelompok kanan, ini kelompok ini. Dan yang terkenal kelompok yang baik itu mesti Bolotengen. Itu disebutnya Pendowo. Ya kan? Atau Ngamarto ya. Ngamarto itu ada Pendowo, ada itu kelompoknya. Nah, kalau yang kiri itu Ngastino Puro gitu. Ada Ngastina, ada Ngamarta, Amarta, Pendowo gitu ya. Ini kelompoknya orang baik-baik. Nah, kedua kubu ini saling bermusuhan. Padahal antara Brang Tengen dan itu saudara sebetulnya. Pendawa dengan Ngastina itu saudara masih. Lain ibu kan. Itu cuman kalau Ngastina kelompoknya lebih banyak daripada Pendawa. Nah, kenapa Pendawa selalu ada dalam posisi yang unggul di dalam kancah apapun? Ternyata Pendawa itu memiliki jimat, gitu ya. Jimatnya namanya Kalimo Sodo. Nah, lewat wayang itulah Sunan Kalijogo memperkenalkan kalimat tauhid yang disebut Kalimo Sodo alias kalimat syahadat. Makanya Kalimo Sodo itu yang megang Pendawa. Kemudian Pendawanya ada 5 yang tokoh-tokohnya. Tuh, menjadi rukun Islam. Nah, lewat situ. Nah, di situ nanti diajarkan supaya berakhlak. Kenapa? Ingat. Ya kan kita hidup ini sementara. Ya, makanya setiap mau mulai pertunjukan wayang yang dipegang dulu ini apa? Gambar kegunungan itu. Namanya kayon. Putar terus diambil berdoa dulu dalamnya, ditekuk biasanya gitu. Sambil baca mantra kalau zaman dulu ya. Nah, baru diputar lagi. Kayon. Nah, gambaran akan dimulainya suatu perjalanan kehidupan. Kayon itu kata asal dari kayun. Kayun itu artinya hidup. Akan dimulai adanya sebuah kehidupan. Nah, baru kehidupan apa nih? Lakon ini mulai jejeran apa. Nah, kenapa ini? Nah, ini kan gambarnya kayon itu kehidupan digambarkan di situ. Macam gunung itu kan tinggi gitu, kuncup gitu. Terus ada pohon-pohon kayak hutan belantara, namanya kehidupan dulu gitu. Ya, itu di situ ada di atas itu yang paling tinggi itu gambar merak. Merak itu lambang keindahan. Lihat merak itu kalau udah mekrok begini. Ya, keindahan, glamor, Mbak. Kesombongan biasanya, kebanggaan itu di atas. Nah, nanti turun itu ada monyet, Mbak. Bawah itu ada monyet, kanan itu monyet. Nanti diturun, di sini ada harimau. Jadi ada harimau, ada kerbau gitu ya. Nanti turun lagi, itu ada gambar rumah. Pernah nggak ngelihat wayang itu? Diperhatikan, coba lihat gambar kayon, gambar gunungan di Google. Ada itu, ada gambarnya rumah. Nah, rumahnya itu ada tiangnya 4. Dijaga sama orang bawa pentungan 2. Kayak raksasa gitu, Mbak. Nah, jadi dalam kehidupan ini
Ya ada yang bermewah-mewah. Ya artinya awas jangan sombong hidup itu. Jangan bermegah-megah memamerkan macam-macam, merendahkan yang lain, glamor gitu. Terus nanti turun manusia itu jangan kayak monyet. Ya, monyet tuh begitu, sosok gambaran yang serakah. Karena kamu nggak hidup sendiri. Monyet tuh nggak pernah. Kok dikasih ini terus ngasih temennya nggak ada, kasih terima lagi, kasih lagi terima lagi, dikasih lagi tangannya udah penuh masukin ke mulut, taruh disimpan sebelah kanan, taruh lagi begini, kasih lagi taruh lagi mulut, taruh sebelah kiri, nyonyong. Nggak pernah ada temennya juga, enggak, ini buat kamu, enggak ada. Monyet tuh, jangan kayak monyet hidup itu, gambarannya gitu. Nah, terus sini binatang buas, jangan seperti barang buas, jangan jengkong-jengkongan, jangan berantem lulu, jangan ribut mulu, coba yang rukun. Ingat semua yang kau lakukan dari mulai keglamoranmu, keserakahanmu, kesombonganmu, keangkuhan dan kehadapan kamu itu, nanti ujung-ujungnya kamu akan masuk cungkup kuburan. Itu kan suka dibikin rumah-rumahan gitu kan, tiangnya papat, cungkup. Nah, itu namanya cungkup. Nah, kemudian di kanan kirinya ada penjaga mbak pentungan. Itu gambaran munkar nakir. Ingat semua itu yang paling atasan, yang megah-megahan, yang suka serakah, kedunian, yang suka ributan kekuasaan, berantem, demo dan lain sebagainya, semua akan masuk lubang kubur seperti itu. Dan nanti begitu masuk dijaga dua malaikat namanya Mungkar dan Nakir, bawa pentungan gede-gede kayak. Nah, bagaimana supaya selamat? Ingat yang papat. Makanya orang kalau meninggal itu kalau di Jawa dikasih nisan. Kalau di Jawa bukan nisan, namanya patok. Patok nih. Nisan itu kan bahasa Arab, Pak. Setelah Islam, nisyan itu sesuatu yang dilupakan. Nisyan. Al-insan makhluk khotok kan? Nisyan. Jadi kematian itu sesuatu yang suka dilupakan oleh manusia. Menungso kelingan mati nggak bakal macam-macam. Coba deh seharian tadi tuh ingat mati nggak kira-kira? Enggak. Belas. Enggak. Jangankan ingat mati, nyelawat aja nggak ingat mati. Taunya yang mati itu orang lain aja. Harusnya kalau dengar innalillahi telah meninggal dunia, oh kayak lah aku kapan kira-kira? Ada nggak pikiran gitu? Belas lah. Wah sing mati wong liya terus. Makanya mana nisyan dilupakan. Patok itu dilupakan. Nah, apa patok itu? Patok itu papat sing ketok. Kalau kamu pengen selamat dari adab mungkar nakir itu, coba jaga yang empat ketok itu kelihatan, yang nyata, patok, papat sing ketok. Apa itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembayangku, wa nusuki ibadah, pengorbanan, infak, sedekah, nyumbang dan sebagainya itu nusuk. Bahkan wa mahyaya, bahkan hidupku, wa mamati, bahkan matiku lillah, semata-mata karena Allah. Tauhid bukan? Ini cara Sunan Kalijogo menanamkan ajaran tauhid dan menanamkan akhlakul karimah. Keren bang. Nggak cuma itu, mayat itu kan dibungkus kain putih, lalu dia diikat, ikatnya 3, sini 2, 3. Nah, karena kita orang Islam,
kita harus memahami 3 pokok ya di dalam Islam. Apa? Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Mereka lupa kali ini. Nanti kalau meninggal harus dilepas. Makanya kalau di Jawa terkenal, kalau ada orang meninggal, kok pocongannya itu nggak dilepas, dia nanti akan bangun dari kubur, datengin ke rumah-rumahnya, terutama kan rumahnya Amil, Mbah Mudin. Cong Culidin, pernah denger nggak? Kalau di Jawa zaman saya gitu, Cong Culidin itu. Maksudnya pocongku culi Mbah Mudin, pocongku culi Mbah Mudin, makanya harus dilepas. Karena apa? Kalau udah mati lepas semua 3 itu. Gambarannya. Paham ya? 3. Dan nanti kan dimiringin menghadap ke kiblat. Supaya miring apa? Dibuatkan ganjil bunder-bunder gitu. Di sini juga kan? Iya. Di Jawa juga kan? Iya. Apa namanya? Apa? Gelu. Dari tanah ya. Apa? Bantal dari tanah. Gelu namanya kalau di Jawa. Ganjil madhep kiblat. Gelu itu apa? Gel tu gelu telu. Saiki amalmu kabeh wis tugel. Amalmu kabeh saiki ning kene wis tugel. Tali pocongmu wis ucul. Islam, iman, ihsan yang dulu kamu hafalin ucul. Sekarang tinggal bekasnya. Ada nggak masih bekasnya ke bawah mati? Kalau enggak cuma di mulut doang, nggak ke bawah mati, repot saya bisa jawab pertanyaan. Enggak nanti. Nah, kenapa? Mergo gelu. Semua amalmu nanti itu tugel kejaba sing 3. Kabeh amalmu tugel kejaba sing 3. Kalau bahasa hadisnya, kalau Ustaz Andri biasanya ida mata benu adama ing koto amaluhu ila min salasin sodakotin jairatin au ilmin yuntafauhu bi au waladun soleh yat ulahu. Ida mata benu adama, apabila keturunan Adam, anak-anak Adam mati, in koto amaluhu, maka putus semua amalnya dan nggak bisa ngapa-ngapain, mati yo. Ya nggak putus, ila min salasin, kecuali 3. Semua amalnya wis tugel kejaba sing 3. Yang 3 itu apa? Ilmu manfaat. 1 sedekah jari, waktu hidupnya diberikan rezeki cukup dan ada kelebihan, mau sedekah apa tidak. Nah, itu yang nggak bisa hilang. Kalau yang di kantong kita besok bisa pindah ke orang lain. Yang kita celengin di bank, yang kita simpen bakal ditinggal. Yang dimakan cuma sebatas kenyang, yang dipakai sampai rusak. Baju dipakai rusak udah, motor dipakai rusak udah, mobil dipakai rusak udah, rumah kadang belum rusak udah dirobohin. Ya, itu dunia Pak. Yang dikumpulin nah itu fakta kehidupan. Itu yang kadang nggak disadari. Nah, yang nggak bisa hilang itu sedekah. Itu mutlak. Makanya kita dikasih cukup kebutuhan kita, plus diberikan kelebihan rezeki. Itu bagian dari rahmat kasih sayang Tuhan, supaya kamu punya bekal nanti untuk di akhirat. Supaya di dunia hasanah, waktu akhiratnya hasanah. Tapi nek kok nggak ada yang dunia tok, nanti di akhirat nggak punya apa? Gelu. Nah, yang kedua ilmu. Lah sekarang kalau udah di wong Islam terus gak gelem ngaji, nggak ngerti ajaran agama Islam, terus ilmunya gimana? Untuk dirinya aja nggak ada, apalagi manfaat untuk orang lain. Ilmu yang manfaat itu kita mati, ilmunya dipakai orang, Mbak. Manfaat itu nggak akan putus. Nah, yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Zaman sekarang yang ngarepi anak soleh angel.
Kon ngaji yo angel. Dolanane HP. Bener, Mbah. Saiki umpama awake dhewe gak ngaji, mati. Anake ra iso ngaji. Kira piye? Putus. Makanya saya kalau urusan ngaji, Mbak, asal masih kuasa ngaji. Saya berpikir, kalau saya bergantung kepada anak-anak saya, iya kalau anak saya ngerti bisa mau doain saya. Anak sekarang berlali yuk. Iya nek bojone ngerti. Tapi nek aku ngaji dhewe aku duwe sangu. Gimana kira-kira? Ini kayaknya orang ngaji, anaknya ora iso ngaji. Mung iso maca Quran, baru belecas, nggak paham agama, nggak paham. Buru-buru ngerti yang namanya birrul walidain, yang ada malah ukukul walidain. Anak pada durhaka sama orang tua. Sekarang anak sekarang ini baru mati ya wis. Apalagi ada istilah kirim doa yang ada hitungan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1. Itu aja ngitungnya keliru. Gak tahu. Ya kan, Mbak? Banyak. Belum lama saya luruskan lah. Sama itu ajaran agama yang benar. Jangan ngarang kan gitu. Nah, ini Mbak, makanya kalau kita nggak punya bekal sendiri gimana ngendalin anak? Kalau anaknya ngerti, kan kita nggak tahu. Nah, makanya anak dididik yang benar. Tapi juga mulai dari kita. Gitu. Jangan anak suruh paham agama, apa kita juga males memahami agama. Ada buku-buku agama banyak, boro-boro kok mikir tak ngebet sehari sak kebet belas, padahal ada sarannya. Gimana kira-kira? Saya mau ngandelin yang begitu. Mau difasilitasi aja nggak dipakai. Ya itu kadang-kadang kan, Mbak. Nah aku gak ngaji dewe, aku nggak memahami dewe, nggak berusaha mencari jalan. Nah ini gimana nanti? Nah ini saya juga mengajar lewat budaya wayang. Ini kalau dijabarin panjang. Ini belum cerita lakon. Belum cerita lakon, Mbak. Baru cerita sarana wayangnya itu. Medianya doang baru. Gambarkan seperti itu. Pembukaan. Nanti, ya. Baru pembukaan doang. Iya, penutupannya juga itu. Pembukaannya gunung, tang tadi taruh pinggir, Ya. penutupan cerita, ting taruh tengah lagi, celeng. Itulah gambaran kehidupan awal sampai akhir. Asalnya dari situ, kembalinya ke pensiun asal. Oke ya. Nah, di sini. Kemudian Islam diajarkan dengan menggunakan budaya yang ada pada waktu itu. Misalnya menanamkan tauhid melalui pertunjukan wayang kulit. Nah, itu bukan wayang kulit. Kemudian di sini ada keterangan istilah-istilah teknis ritual agama menggunakan bahasa yang dimengerti raja dan rakyat di Jawa. Jadi pakai lewat ucapan dalang itu. Orang nonton, orang nggak merasa dinasihati, orang nggak merasa diomelin, orang nggak enak banget. Ya nggak tersinggung. Mau wayang, mau marah-marah mah wayang. Walaupun ada juga dalang yang ditangkap karena ngeritik pemerintah katanya terlalu tajam gitu, ada. Ya, karena penguasanya lagi mentang-mentang ya kan. Ada istilah agama menggunakan bahasa yang dimengerti raja dan rakyat di Jawa. Karena itu Sunan bisa berdiri di tengah pandangan Islamnya Syekh Siti Jenar dan para wali lainnya. Mana bisa dia. Mas Siti Jenar bisa akur dengan wali-wali yang lain juga akur. Itu.
cara Sunan mengajarkan Islam dapat ditelusuri melalui tembang-tembang ciptaannya. Belum tembang-tembang termasuk tublek-tublek suweng. Apa lagi itu gundul-gundul pacul. Termasuk ilir-ilir banyak tembang-tembang beginian. Nah, bahkan setelah Siti Jenar kembali ke hadiratnya, praktis Sunanlah yang menjadi jembatan antara Wali Songo dan rakyat. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita bedah buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijogo yang disusun oleh Romo Kiai Ahmad Qadim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan mutakin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, fataqabbal ya karim. Demikian, apabila ada hal yang mau ditanyakan, nanti kita sambil ngemil, sambil rokokan bersama. Banyak kekurangannya, banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu mbet lagi masak apa itu? Cicipin dulu mbet, ada lauk banyak. Mbet masak tadi mbak.